lagi. Di video kali ini kami akan melakukan video praktikum emergency dengan tindakan, yaitu terdiri dari tindakan yang pertama itu airway, yang kedua itu breathing, dan yang ketiga itu circulation. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devin, NIM 46 2018 135. Saya Arianto, NIM 46 2018 137. Di sini itu tujuannya untuk menjaga jalan nafas pada pasien. Selamat menyaksikan. Ya, langsung saja kita masuk pada tindakan yang pertama, yaitu airway atau pengkajian awal pada jalan napas. Ada dua hal yang kita lakukan untuk memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan napasnya. Yang pertama, posisikan kepala terangkat agar jalan napas menjadi paten, seperti ini. Kemudian yang kedua itu, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka jangan menarik dagu ke arah atas karena bisa mencederai luka pada servikal yang sudah ada, seperti ini. Usahakan itu seperti mengangkat, jangan menarik dagu. Kemudian selanjutnya itu melihat saluran jalan nafas pada pasien, apakah ada sumbatannya atau tidak. Kita gunakan finger cross atau C, membentuk huruf C untuk membuka mulut dan melihat apakah ada benda asing atau tidak. Jika ada, kita gunakan tangan untuk mengambil dan buang ke dalam bengkok, seperti ini. Ya, itu tadi jika sumbatannya berupa benda asing. Namun jika sumbatan berupa cairan, kita lakukan section. Section dalam kondisi hidup. Tabung section terisi dengan aqueous. Konsep section juga digunakan steril. Gunakan pinset dan pastikan warna biru adalah kutubnya, seperti ini. Ya, buka kutub saat memasukkan, pastikan tutupnya dibuka. Kemudian tutup saat menarik selang section dan bilas ke aqueous. Tindakan ini dilakukan selama 10-15 menit dan masukkan ke dalam wadah. Lakukan secara berulang sampai bersih. Ya, sudah cukup. Ya, setelah kita melakukan pengecekan pada saturasi oksigen dan juga denyut nadi pada pasien, maka kita lakukan intubasi. Kita gunakan alat laringskopi ini, kemudian NTT dalam keadaan steril, spet 5 cc untuk fiksasi, jeli, dan juga bagging untuk oksigen. Ya, untuk selanjutnya itu pemasangan OPA, di mana ini adalah untuk membuka jalan nafas pada pasien. Silakan dilakukan. Ya, seperti ini. Dimasukkan ke atas lidah, kemudian diputar di dalam mulut. Selanjutnya itu memasangkan mask pada pasien. Pastikan bantuan oksigen yang masuk dan diberikan 30 kali per menit. Tangan membentuk huruf C sesuai dengan prosedur. Ya, diberikan selama 30 kali per menit. Ya, sudah cukup. Kemudian lakukan pengecekan saturasi oksigen menggunakan oximetri. Ya. Jika sudah dilakukan pengecekan, kita cek lagi denyut nadi pada pasien. Jika masih terasa lemah atau lambat, ya, setelah kita melakukan pengecekan pada saturasi oksigen dan juga denyut nadi pada pasien, maka kita lakukan intubasi.
aspirasi. Kita gunakan alat laringskopi ini, kemudian NTT dalam keadaan steril, spet 5 cc untuk fiksasi, jeli, dan juga bedding untuk oksigen. Langsung saja kita lakukan tindakannya. Posisi kaki Anda seperti kuda-kuda. Kemudian masukkan laringnoskopi di atas lidah, dimasukkan dan diangkat. Kemudian setelah Anda memasukkan laringnoskopi, masukkan selanjutnya NTT. Jika sudah, lakukan fiksasi menggunakan spit 5 cc. Dalam keadaan sudah diisi udara, lakukan sebanyak 2 kali atau secukupnya. Berikan oksigen dalam kondisi hidup menggunakan Begin 30 kali per menit. Selanjutnya lakukan fiksasi pada pasien. Lepaskan tabung oksigen dan pasangkan ke ventilator. Jika sudah, cek kembali saturasi oksigen menggunakan oximetri. Cek kembali nadi pada pasien. Jika sudah di atas 95%, maka tindakan sudah selesai. Ya, tindakan yang selanjutnya yaitu breathing. Itu adalah proses penanganan kegawat daruratan untuk observasi pernapasan dan intervensi pernapasan. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang mengalami kegawat daruratan berkaitan dengan gangguan pernapasan atau gagal nafas. Langsung saja kita masuk pada tindakan. Yang pertama itu pemeriksaan pernapasan menggunakan saturasi oksigen atau oximetri. Seperti ini. Jika oksigen kurang dari 90%, maka lakukan pemasangan masker oksigen. Kita nyalakan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Pastikan terlebih dahulu uap dari oksigen itu keluar. Jika sudah, lakukan evaluasi dengan teknik auskultasi, perkusi, palpasi. Teknik yang pertama dilakukan ialah auskultasi. Namun sebelumnya pastikan dan lihat apakah ada perkembangan di dada pasien dan lakukan auskultasi. Jika sudah, lakukan perkusi. Dan melakukan palpasi. Jika sudah, cek akral pasien apakah terasa dingin atau kebiruan. Ya, tindakan sudah selesai dilakukan, namun jika ditemukan tension pneumotoraks, maka akan dilakukan pemasangan kasa 3 sisi dan kemudian dilakukan reevaluasi. Sekian untuk breathing. Oke, tindakan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah circulation. Di sini tujuannya itu untuk mengetahui risiko shock dan pendarahan pada pasien, pengkajian tentang volume darah, output hingga pendarahan
hingga pendarahan. Berbicara tentang status hemodinamik, warna kulit, nadi, dan juga produksi kulit pada pasien. Langsung saja kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama itu pengkajian awal dilihat dari dua hal, yaitu tanda-tanda pendarahan dan juga tanda-tanda syok. Tanda-tanda pendarahan biasanya dilihat dari tekanan darah pasien, dan juga yang kedua itu respirasi, dan yang ketiga itu nadi. Biasanya pada pendarahan ringan tekanan darah cenderung menurun, respirasi dan nadi cenderung meningkat. Pada pendarahan sedang hingga berat biasanya tekanan darah meningkat, respirasi dan juga nadi akan menurun. Sedangkan untuk tanda-tanda syok biasanya dilihat dari wajah pasien, apakah terlihat pucat atau tidak, dilihat dari kuku, kebiruan atau dingin, kemudian nadi akan terasa lemah atau lambat. Jika terjadi pendarahan, lakukan 3T, tekan, tutup, tinggikan. Itu akan mencegah pendarahan pada pasien. Kemudian yang kedua itu, jika kekurangan cairan maka dipasangkan infus. Pada kasus emergensi akan dipasangkan infus V2 Live. Jarum besar dipasangkan 2 jalur atau diguyur. Fungsinya untuk mempertahankan kebutuhan cairan dalam tubuh pada pasien.